teman-teman, ketemu lagi sama aku Eka Kartika. Gimana kabar kalian? Pasti masih semangat kan di rumah aja? Aku juga sih masih semangat di rumah aja. Meskipun sepanjang di rumah aja ini nggak ada kerjaan dan nggak tahu mau ngapain ya kan? Tapi teman-teman semua harus semangat. Oke? Ngomong-ngomong nih, masalah keadaan kita hari-hari ini, dimana kita yang masih di rumah aja, kita kita tuh nggak boleh memungkiri kalau misalnya kegiatan-kegiatan kita itu tetap nggak ada bedanya, teman-teman. Hal-hal yang harus kita pikirkan itu tetap harus difikirkan gitu, terutama nih ngomong-ngomong nih, karena di channel ini kita ngebahas masalah skripsi dan masalah tentang hal-hal yang berhubungan sama mahasiswa. Jadi nih terkhususnya untuk anak-anak yang udah mahasiswa tua pastinya bakal mikirin tentang skripsi. Beberapa adik-adik kelas aku atau teman-teman aku yang saat-saat karantina ini, saat-saat kita lagi di rumah aja ini, mereka lagi berjuang sama topik skripsinya. Mereka tuh banyak yang curhat sama aku, dan beberapa hal yang aku temuin dari mereka itu ada kesamaan sama apa yang dulu pernah aku alami juga, tentang mencari topik skripsi atau sekedar menemukan satu judul gitu. Bisa jadi ada beberapa orang yang udah dapat topiknya tapi malah belum menemukan judul yang paling tepat untuk topik itu. Jadi hari ini kita bakal bahas hal-hal yang mungkin menghambat, bukan menghambat sih, lebih tepatnya hal-hal yang akan dialami mahasiswa tua dalam menentukan judul skripsi, atau hal-hal yang harus mereka ambil sebelum mereka dihadapkan sama skripsi itu. Jadi yang aku alamin ditambah juga sama yang dialamin teman-teman aku yang curhat sama aku, itu ada beberapa hal yang bisa kita rangkum di situ. Yang pertama itu adalah kebanyakan mahasiswa yang udah harusnya skripsian, banyak mahasiswa tua yang belum punya judul skripsi. Mereka malah bingung menentukan topik, karena pada umumnya memang topik ini adalah hal yang krusial banget. Terkadang mahasiswa tuh nggak punya topik ya karena memang mereka nggak punya sesuatu hal yang paling mereka sukai. Misalnya nih, di jurusannya aku, di jurusan HI nih, ada beberapa topik-topik yang berhubungan sama HI. Misalnya sukanya di kawasan Eropa, atau sukanya di kawasan Asia, atau sukanya bidang ekonomi, kerjasama internasional, atau kalau lebih suka perang. Nah, ada beberapa mahasiswa yang akan menghadapi skripsi namun malah dihadapkan oleh kesukaan. Karena bahkan tidak sedikit dari mahasiswa yang tidak memiliki kesukaan apa-apa di jurusannya seperti itu, dan itu yang menghambat mereka untuk mendapatkan topik atau judul skripsi tadi. Nah, cara yang pertama supaya kita bisa menemukan satu topik itu ya kita harus tahu dulu kesukaan kita apa. Kalau kita belum tahu kesukaan kita apa, ya cari kesukaan kita itu apa, gitu nggak teman-teman? Kalau kalian waktu menentukan judul skripsi gimana cari topiknya? Berdasarkan kesukaan kalian kah, atau berdasarkan tiba-tiba muncul aja gitu, atau gimana ceritanya? Boleh komen di bawah. Setelah menemukan kesukaan dan topik yang mau dibahas, nah yang menjadi masalah berikutnya adalah, kalau aku ya dulu setelah aku dapat topik itu, ngomong-ngomong aku mikirin topik skripsi aku tuh lama banget sampai berhari-hari, sampai aku tuh di kosan mikir keras buat ngambil topik skripsi itu tuh nggak dapet. Nah, dapatnya itu pas aku jalan keluar sama teman-teman, akhirnya dapat inspirasi kayak gitu. Akhirnya setelah dapet, ada nih timbul masalah baru. Masalahnya itu adalah, ini judul udah ada yang ngambil belum ya? Cutting udah pernah ambil judul ini belum ya? Aduh, judulku ini terbaru belum ya?
Jadi timbullah keraguan-raguan akan judul itu. Udah nyari topiknya susah, pas udah dapet topik malah ragu, ini layak enggak ya buat diteliti, ini udah diteliti enggak ya sama orang atau gimana gitu. Nah sebenarnya ketika kita sudah mendapatkan judul, sudah mendapatkan satu topik buat kita teliti nanti waktu skripsi nih, gimana ya supaya kita bisa tetap yakin gitu, tetap yakin sama ini judul, supaya kita lanjutin nih, kita ajuin kah judulnya atau bagaimana kah gitu. Karena pastinya teman-teman mahasiswa seperti kita ini gak akan pernah mau yang namanya kecewa setelah udah pernah berharap kayak gitu. Nah setelah itu ada masalah-masalah berikutnya lagi nih, karena kita ragu dan akhirnya akan menunda-nunda untuk mengajukan judul tersebut. Ya kalau ditunda-tunda bakal beneran dong jadinya ada yang beneran ngambil duluan. Nah kalau aku dulu itu tuh aku akhirnya disaranin sama kakak tingkat aku untuk nanya ke sekretaris jurusan, ini judul nih udah pernah ada belum ya gitu. Dan akhirnya aku pun memberanikan diri untuk nanya dosen sekretaris jurusan aku, dan ternyata katanya memang itu judul belum ada. Dan akhirnya aku semangat lagi kan, semangat buat ngajuin judul itu. Nah singkat cerita udah aku ajuin nih judul, udah aku ajuin, dan tibalah saatnya menunggu pengumuman judul keluar teman-teman, dan itu deg-degan banget. Nah masa aku waktu itu nunggunya 1 bulan, coba, nggak kayak sekarang. Setelah dapat judul nih, keluar nih pengumuman judul bahwa judul kamu diterima, yeay, makin seneng tuh, makin semangat. Tapi perjuangan nggak sampai di situ, masih panjang, belum lagi ngurus surat inilah, surat itulah. Nah satu nih pertanyaan selanjutnya yang paling mendebarkan dan yang paling nyebelin banget itu adalah, gue pakai teori apa ya. Jadi sepanjang kuliah dari semester 1 sampai waktu itu aku semester 5, aku kayak blank gitu, nggak tahu mau pakai teori apa. Bingung, dan kayaknya semua kayak gitu sih. Beberapa teman-teman aku yang bukan teman-teman, adik tingkat aku, ya teman aku juga sih, mereka tuh nanyain, kira-kira ntar aku pakai teori apa ya kak. Oh iya, dulu sih aku bertanya di dalam hati, nggak pernah nanya siapa-siapa, karena nah teorinya apa, padahal sebenarnya teori itu kita nggak perlu pikirin dulu, kita tuh mending kerjain apa yang kita bisa aja, abis itu langsung bimbingan. Nah dari situ sebenarnya dosen bakal kasih tahu teori-teori apa, teori-teori mana yang harus kita buat, pakai apa sih ini cocoknya. Nah seharusnya dosen pembimbing kita itu memang yang membimbing gitu. Kalau misalnya memang kita udah salah jalan di awal, malah kita udah ngambil teori yang benar-benar udah salah, jadinya ya dia mau nggak mau ya udah kasih tahu aja. Nah itu dulu pengalaman aku, dimana aku pakai teori, ya bukan teori ngasal sih sebenarnya, cuman teori yang benar-benar aku bisa aja gitu. Padahal sebenarnya masih ada teori yang terupdate lain yang bisa aku pakai di skripsi aku, tapi aku nggak tahu, jadi aku buat aja dulu, yang penting bimbingan dulu aja pertama kali gitu. Nah bimbingan pertama tuh ya bapaknya, dosen pembimbing aku maksudnya, dia baik, dia kasih tahu aku step-step dari awal banget apa yang harus aku lakuin, dan selama aku mengikuti dia tuh ya nggak susah-susah banget sih, meskipun ada susahnya juga. Jadi intinya teman-teman yang lagi skripsian, yang lagi nyari judul skripsi, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mencari topik yang kalian suka atau topik hangat yang lagi dibicarakan di sekitar kita yang berhubungan sama jurusan kalian tentunya. Karena kalau aku di HI itu bakal berhubungan banget sama isu-isu dunia internasional. Nah kalau yang di HI ya, kalau di hubungan internasional ya itulah, bisa antara topik yang kalian suka, bisa berangkat dari
apa yang sekarang lagi viral juga boleh. Nah, yang kedua, kalian tentukan judulnya apa setelah menemukan topik, judulnya apa. Nah, jangan takut kalau misalnya itu udah diambil sama kakak tingkat lah, atau udah ada yang pernah neliti lah. Karena sebenarnya kalau masalah udah pernah ada yang neliti ada atau yang belum pernah neliti itu sama ininya, sama masalahnya gitu loh. Kalau ini topik memang sama sekali belum ada yang neliti, berarti kamu bakal kesulitan mencari bahan, bakal ya kamulah otentik yang pertama di topik ini gitu. Tapi kalau misalnya udah ada pernah yang bahas topik ini, bisa kamu cari lagi benang merahnya supaya kamu masih bisa bahas topik itu tapi nggak sama persis sama yang udah pernah ada sebelumnya, sehingga yang udah pernah ada sebelumnya itu bisa membantu kamu buat ngerjain skripsi kayak gitu. Terus yang selanjutnya pastinya diajuin ya teman-teman, diajuin judulnya supaya di ACC dan bisa ngerjain. Nah, jangan pernah terlalu sibuk mikirin teori, karena teori itu bisa setelah kamu punya judul pun. Nah, setelah kamu udah punya judul fix terus kamu mikir teori, ya udah boleh gitu. Kalau nggak ngerti ya tinggal tanya sama dosen kayak gitu. Selanjutnya ya tetap kerjain, jangan pernah berhenti ya, seenggaknya meskipun satu hari satu paragraf itu nggak apa-apa, tetap aja dikerjain. Meskipun kamu belum skripsian atau masih mencari topik, setidaknya setiap hari itu ada progres untuk pengajuan judul kah, penulisan proposal kah, atau penulisan skripsi kah. Waktu aku skripsian, satu hal yang aku pegang itu dari kakak tingkat aku. Dia bilang kerjain aja dulu, masalah salah atau enggaknya kan bisa direvisi, itu dia. Nah, revisi itu ada ya untuk memperbaiki kesalahan. Jadi salah itu nggak apa-apa kalau di pertama-pertama. Jadi jangan takut untuk mencoba, dan selamat mengajukan judul teman-teman. Gitu aja hari ini, dan semoga kalian bisa mengerti apa yang tadi aku sampaikan. Meskipun aku ngomongnya belibet banget, mohon maaf. Aku harap cuap-cuap aku hari ini tuh bisa membantu kalian semua yang nonton video ini. Kalau kalian mau curhat tentang skripsi, tentang pengajuan judul, atau tentang topik-topik yang kalian suka, bisa banget komen di bawah. Oke, dadah.